Aksi gorila di Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan jadi daya tarik pengunjung lewat atraksi feeding time alias pemberian makan. Menariknya lagi, gorila di sini hanya satu-satunya loh yang ada di Asia Tenggara. Merawat gorila tentu nggak sembarangan ya Secret Lovers. Ada peran penting zookeeper alias sang pawang. Seperti apa rahasia di balik kedekatan zookeeper dan si hewan primata? Kadang-kadang cuti terus mereka kita tidak pamitin atau apa, kadang-kadang ada mungkin rindu atau gimana gitu, kadang-kadang lucu juga gitu. Jadi pas kita masuk tuh kayak bukan ngamuk, jadi pas begitu ini ada mungkin kalau bisa ngobrol, lu kemana sih? Secret Lovers, Taman Marga Satwa Ragunan selalu menjadi tempat favorit untuk berwisata. Akhir pekan kemarin saja, pengunjung menembus lebih dari 37.000 wisatawan loh. Iya, gorilanya besar, gede, terus bisa diajak interaksi begitu, dikasih makan. Ini makan, dia mau, disuruh buka mulut, dia buka. Iya, pintar lah. Lucu gitu loh, udah gitu suka konyol-konyol, kadang-kadang dipanggil ngeliat, udah gitu kayak suka berinteraksi sama kita juga, jadi senang sih, terhibur gitu. Di balik ramainya pengunjung, ada sosok yang bekerja di balik layar dengan peran yang gak biasa. Ya, sang pawang. Profesi unik yang butuh keahlian, kesabaran, sekaligus keberanian. Apalagi selain berukuran besar, gorila juga memiliki sifat yang cukup agresif. Termasuk ketiga gorila bernama Kimbo, Kihi, dan Komu. Untuk menjaga keamanan dan supaya gorila tidak terganggu, sebelum dibersihkan atau pemberian makan, gorila dimasukkan ke kandang dalam dulu Secret Lovers. Karena sekuat apapun hubungan perawat dan gorila, dia tetaplah hewan liar. Satu gerakan saja bisa berbahaya. Kalau di sini kita pemberian pakan gorila itu sebanyak 5 kali sehari. Mulai dari jam 7 tadi jam sarapan, lalu jam 9 itu udah mulai pakan utamanya, buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Terus lanjut jam 12, jam 3 dan terakhir itu jam 4. Itu buah-buahan sama sayur-sayuran. Untuk sarapan, minuman teh madu dan mangkicau atau biskuit monyet jadi favorit. Biskuit terbuat dari aneka jenis sayuran, sedangkan teh madu untuk menambah energinya di pagi hari. Menariknya, gorila termasuk hewan yang cukup selektif soal makanan. Mereka tidak akan sembarangan makan dan menolak buah atau sayur yang sudah terlalu matang. Itulah kenapa buah dan sayur yang diberikan tidak boleh disimpan terlalu lama. Dipasok rutin setiap 2 hari sekali. Buah-buahan sayur-sayuran yang penting, cuma beda-beda kita kasih beda, agar mereka nggak bosan juga. Kurang lebih sih ada apel, jagung, terus juga pisang, ada juga anggur dan juga lengkeng. Nah kalau sayur-sayurannya ada kumek, ada pakcoy, atau selada keriting, ada juga daun mint, daun seledri, kayak gitu-gitu. Gary sudah 4 tahun menjadi seorang zookeeper. Beragam jenis satwa sudah ia rawat, namun merawat ketiga gorila ini sejak tahun 2022. Selain memberi makan, tak jarang ia juga sering berinteraksi dengan satwa asal Afrika. Kalau pawang sih biasanya kita interaksi dari luar kandang. Biasanya kita ajak ngobrol, kita ajak main juga kadang. Sama kita lebih sering kasih makan langsung sih, kita suapin. Dan itu biar dia ngenalin kipernya juga. Hampir 98% DNA gorila mirip manusia dan termasuk hewan yang sangat cerdas. Sehingga harus super sabar dan melakukan pendekatan maksimal. Nah, salah satu caranya dengan mengajak ngobrol. Terutama yang paling penting kita ajak kasih makan sih. Kita kasih makan sekaligus kita ajak cerita, ajak ngobrol gitu. Biar dia ngenalin suara kita, ngenalin wajah kita, dan juga biar dia ngerasa kalau kita adalah perawatnya, bukan ancaman buat mereka, kayak gitu sih.
Beragam tingkah lucu gorila tak jarang ia rekam dan diunggah ke media sosial. Salah satunya yang paling banyak dilihat ketika gorila lagi asik menari tuh. Gorila yang sedang menari namanya Kimbo. Gorila berusia 31 tahun ini biasanya kalau merasa senang ada aja tingkah lucunya ya. Aku bikin konten emang tujuannya sekaligus edukasi juga sih. Soalnya banyak juga kayak orang Indonesia yang nggak tahu kalau ada gorila di Jakarta gitu. Aku kasih seling-selingan edukasi kalau gorila merupakan primata terbesar dan ternyata dia makannya cuma sayur-sayuran, buah-buahan, nggak makan daging, dan juga dia beratnya sampai sekian gitu. Gorila merupakan hewan yang memiliki perasaan. Dia bakal tahu saat mood kipernya sedang baik atau tidak. Mood kiper berpengaruh pada mereka. Kalau mood sang kiper lagi kurang baik, si gorila terbawa mood yang sama. Itulah kenapa di antara keduanya ada keterikatan untuk saling percaya dan pengertian. Salah satu kesulitan merawat mereka ketika nafsu makannya menurun, karena nantinya akan mudah sakit. Inilah yang paling dikhawatirkan perawat. Salah satu cara untuk mencegahnya dengan menjaga mood ketiga gorila. Oh iya Secret Lovers, karena gorila hewan teritorial, mereka tinggal di kandang yang terpisah ya. Kalau buat mindahin kandang itu gampang-gampang aja sih. Kita tinggal panggil, dia langsung keluar biasanya gitu. Kalau nggak nurut sih jarang sih. Yang penting kita sering-sering kasih, misal kita panggil, kita kasih reward. Biar dia tahu kalau misalnya dia dipanggil, bakal dapat reward. Entah makanan, snack-snack gitu. Sudah sejak 2002, ketiga gorila yang berasal dari kebun binatang College Park di Inggris dipindahkan ke kebun binatang Ragunan. Beberapa perawat dari kebun binatang Ragunan pun belajar terlebih dulu di sana terkait perawatan gorila. Salah satunya Dwi Supriyadi. Jadi sebelum sanitasi kita sapuin dulu, kita ambilin kotoran dan sisa pakannya kalau ada sisa pakan. Terus nanti kita semprot air, terus kita berikan deterjen dan karbol. Setelah itu baru kita sikat. Setelah ini kita bilas lagi dengan air lagi gitu. Baru kita pengeringan. Sanitasi atau menjaga kebersihan kandang menjadi salah satu cara menjaga kesehatan gorila. Biasanya sebelum makanan diberikan, kandang harus sudah dibersihkan dengan cairan pembersih agar terbebas dari kuman dan bakteri. Secret Lovers, Kimbo, Kihi, dan Komu termasuk jenis gorila dataran rendah bagian barat. Mereka sangat butuh ketenangan. Sehingga untuk pengunjung pun disarankan tidak berisik, mengganggu, apalagi memberi makanan. Sangat dilarang ya. Tetap kita harus berhati-hati karena kekuatan mereka kan cukup dahsyat juga. Jadi kita harus berhati-hati, tidak boleh lengah, tidak boleh terutama kunci-kunci atau apa gitu. Jadi sebelum kita keluar ke enclosure kita pastikan bahwa akses ke enclosure sudah tertutup. Nanti kalau kita sudah selesai monitoring enclosure, kita mau sanitasi kandang dalam juga, kita pastikan satwa sudah ada di luar. Jadi itu aja, Mbak. Pawang pun harus mengenali satu persatu karakter mereka. Ada yang aktif, pendiam, dan moody. Yang bikin takjub, pawang juga bisa mengenali perubahan emosi dari tatapan dan cara duduk gorila. Hubungannya zookeeper dengan gorila bukan sekedar perawat dengan hewan, namun bisa diibaratkan seperti anak sendiri, apalagi ketika sedang sakit. Bisa-bisa pria yang sudah sejak 1992 menjadi zookeeper ini menginap di kandang loh menemani gorila. Ya hampir kayak keluarga, karena waktu mereka sakit juga kita tungguin mereka sampai mereka benar-benar sembuh, nafsu makannya benar-benar harus normal kembali. Kadang-kadang kita lebih mengutamakan mereka daripada keluarga kita yang di rumah. Kadang-kadang cuti lah, cuti terus mereka kita tidak pamitin atau apa, kadang-kadang ada mungkin rindu atau gimana gitu, kadang-kadang lucu juga gitu. Jadi pas kita masuk tuh kayak pas bukan ngamuk, jadi pas begitu ini ada mungkin kalau bisa ngobrol, lu kemana sih, kemana aja sih lu kemarin, lu nggak ngomong, lu
tahu-tahu nggak ada aja. Sang pawang tak hanya merawat, tapi membangun hubungan menjadi keluarga kedua bagi si gorila. Karena di alam liar, hewan ini hidup dalam kelompok yang sangat erat. Hubungan mereka bukan tentang kedekatan fisik, tapi kepercayaan.